Saya Tio Darmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan akses basis data. Jadi ini merupakan uh, konfigurasi yang sangat penting ya pada basis data. Kalau kita hanya memberikan seluruh akses pada user yang ada dalam aplikasi, itu akan sangat membahayakan bagi aplikasi kita. Karena ketika aplikasi kita terkena SQL injection, maka semua database bisa hilang, tabel hilang, semuanya hilang, data hilang gitu ya. Sedangkan yang diproduksi dari sistem kita adalah data. Jadi sangat berbahaya. Nah, di PostgreSQL itu ada beberapa privilege atau hak akses ya. Jadi ada contohnya select, insert, update, delete, truncate, reference, trigger, create, connect, temporary, execute, dan usage. Jadi kita bisa memberikan hak akses pada user. Ini user yang ada dalam database ya, DBMS. Jadi kita harus bisa nge-set user yang digunakan untuk aplikasi itu hanya bisa ngapain aja. Tidak harus semuanya itu kita berikan kepada user yang digunakan dalam aplikasi. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana memecah atau membagi hak akses pada beberapa tipe pengguna. Untuk memberikan grant pada PostgreSQL itu ada formatnya. Yang pertama ada keywordnya di sini, ada grant, ada on, dan ada to. Di sini tertulis grant privilege. Nah, ini kita bisa isikan sesuai yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Kita bisa memberikan lebih dari satu privilege. Misalkan kita mau memberikan select dan insert. Berarti kita tuliskan select, insert. Langsung di sini. Terus kemudian di keyword on itu kita memberikan hak akses ini pada objek apa yang ada dalam database. Apakah database-nya, apakah tabelnya, ataukah view, seperti itu. Jadi di sini objek, the name of an object to which to grant access. The possible objects are table, view, sequence. Seperti itu. Terus kemudian to, berarti kita memberikan hak akses ini kepada siapa. Di sini ada 3. Yang pertama public. Public itu berarti semua user yang ada dalam DBMS. Kedua ada group, jadi kita bisa memberikan hak akses kepada grup, yang mana grup tersebut terdiri dari banyak user. Kemudian yang terakhir yaitu spesifik pada user tertentu. Misalkan nama usernya admin, berarti kita hanya memberikan hak akses ini pada admin. Kemudian di PostgreSQL ini juga kita bisa mengambil kembali hak akses yang sudah kita berikan. Sama seperti tadi, privilege-nya sama ya. Jadi ada select, insert, update, delete, truncate, reference, trigger, create, connect, temporary, execute, and usage. Untuk formatnya, perbedaannya ada di keyword revoke dan ada from. Kalau yang sebelumnya itu grant, yang di revoke itu jadinya seperti ini. Grant-nya diganti jadi revoke. Terus kemudian to, itu diganti jadi from. Jadi kita ngambil hak akses pada objek ini dari usernya siapa. Ke privilege sama kayak tadi ya, seperti ini contohnya. Objeknya juga sama seperti ini, ada tabel, view, sequence. Terus kemudian untuk usernya, untuk from-nya itu terdiri dari 3, sama seperti yang tadi. Ada 3 jenis. Yang pertama public, berarti kita mengambil dari semua, atau group berarti pada grup tertentu, ataupun username, spesifik usernya ya. Tergantung dari grant-nya tadi, kita grant-nya ke siapa. Kemudian, kita harus membiasakan untuk membagi hak akses dari user atau pengguna yang ada di dalam DBMS. Sangat tidak baik jika kita memberikan super user pada user yang menangani aplikasi. Jika kita memberikan super user, berarti user tersebut dapat melakukan penghapusan database atau drop ya, di drop gitu. Terus kemudian sistemnya terkena SQL injection. Nah, di SQL injection-nya di situ ada perintah drop database A. Maka data kita langsung hilang semua. Seperti itu. Walaupun kita memiliki backup data,
jika database yang sedang running itu dihapus, maka tetap ada data yang hilang. Di situ juga kita akan mengalami kerugian. Bagaimana cara mengembalikan datanya? Jadi kita harus membagi hak akses penggunanya sesuai dengan bagiannya ya. Super admin ya berarti bisa ngapain aja di sini. Bisa ngapus, bisa edit. Admin DB biasanya dispesifikkan kepada database tertentu. Misalnya database A. Di database A diperbolehkan untuk meng-create tabel, mendrop tabel, create function, drop function, atau prosedur, kemudian temporary tabel, dan sequence, seperti itu. Sedangkan kalau di aplikasi, kita hanya berikan CRUD ya, CRUD, create, read, update, delete, yaitu select, insert, update, delete, seperti itu. Lebih baik seperti itu. Jadi, jika ada terkena sistem kita tidak begitu kuat keamanannya dan kemudian terjadi pembobolan dengan SQL injection, kemungkinan terburuknya yang terjadi hanya data yang hilang, tidak keseluruhan data atau keseluruhan tabel gitu. Nah, ini kita bagi seperti ini ya. Super admin bisa melakukan apa saja dalam DBMS. Admin DB dapat melakukan apapun tetapi tergantung dari database-nya ya, database yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk aplikasi hanya melakukan select, insert, update, delete, execute. Mungkin menggunakan ini. Tapi kalau di Postgre kayaknya kita nggak pakai execute sih, pakainya select ya untuk prosedur seperti itu, pakai select. Ini langkah-langkahnya untuk membuat super user seperti ini. Jadi create user, namanya siapa, with password, ini passwordnya siapa. Jadi harus ada petiknya nih di passwordnya. Sedangkan ini hanya ini aja ya, penegasan bahwa ini adalah inputan dan ini adalah inputan. Jadi ada kurung sikunya, ini merupakan inputan aja. Jadi with password, passwordnya apa, kemudian ditambahkan super user. Kalau lupa passwordnya tinggal di alter aja. Alter username with password super user, seperti itu ya. Jadi perbedaannya antara membuat dan mengedit ada di perintah atau di keyword ini, create dan alter. Kemudian kita membuat create admin DB di sini. Kita buat admin DB, kita create user, ini tadi inputan, terserah mau namanya apa, dan passwordnya apa itu terserah. Contohnya seperti ini. Ini tadi ya, username yang sebelah sini dan password yang sebelah sini. Create user admin DB with password 12345, contohnya seperti itu. Kemudian kita berikan hak akses di sini. Kita grant all on database, nama database-nya apa, kepada username siapa. Contohnya seperti ini, grant all on database DVD rental to admin DB. Terus kemudian kalau yang ini kita memberikan hak akses pada database-nya. Kemudian di sini kita grant all on all table in schema jika kita menambahkan user pada database yang sudah ada tabel-tabelnya gitu. Jadi kita memberikan hak akses kepada user tersebut supaya bisa melakukan apapun pada tabel yang ada di database ini, di skema public pada admin DB. Kenapa sih kok kita harus memberikan grant juga ke tabelnya? Karena biasanya yang dapat merubah itu hanya owner. Owner biasanya yang membuat tabelnya. Nah, terus yang ketiga kita membuat yang namanya ini ya, untuk aplikasi, user yang digunakan pada aplikasi. Di sini kita tinggal create user, username-nya siapa, passwordnya, dan ini inputnya passwordnya siapa. Terus kemudian kita berikan grant privilege-nya. Grant, select, insert, update, delete, seperti ini. On all table, in, schema. Nah, kalau di Postgre harus disebutkan satu-satu. Kita grant-nya harus berkali-kali di sini. Misalkan ada 5 skema, berarti kita harus menjalankan ini sebanyak 5 kali. Di 5 skema ya. Itu username, untuk username siapa. Seperti itu. Jadi demikian konsep dari privilege, pembagian privilege pada PostgreSQL ya, dan di database apapun usahakan untuk membagi hak aksesnya. Dan tadi juga kita sudah belajar bagaimana cara memberikan grant dan revoke
dan mengambil hak aksesnya kembali dari user ya. Jadi misalkan kita salah memberikan hak akses, terus kemudian mau kita batalkan, tinggal di revoke aja, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.